Ya, memang, siklus cuaca antariksa itu ada polanya setiap 11 tahun dan ada kalanya polanya akan naik, akan turun. Jadi memang ketika, cuaca antariksa itu makin naik, mendekati siklus 25, eee, informasi terkait cuaca antariksa ini bisa masuk menjadi bagian dari pengarus utamaan informasi dan mungkin juga informasi kebencanaan antariksa yang selama ini masih, terlalu awam buat kita. Apalagi dengan semakin besarnya kebergantungan kita pada teknologi tinggi, informasi ini menjadi penting sehingga kita bisa memitigasi dan mengantisipasi apabila ada, fenomena antariksa ekstrim yang berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Kami sudah punya, formasi yaitu Space Weather Information and Forecast Services dan itu sudah ditarik langsung ke International Space Environment Service. Jadi memang menjadi bagian dari kontribusi kami secara global untuk memberikan kondisi cuaca antariksa setiap 24 jam terakhir dan 24 jam ke depan. Selamat datang di ruang speaker, sistem pemantauan dan informasi cuaca antariksa. Jadi, Space Weather Information and Forecast Services atau disebut juga SWIFT itu sebenarnya adalah jawaban dari permintaan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan, terutama di pasal 13 dan 14. Nah, itu juga di situ mencakup mengenai penyelenggaraan keantariksaan terkait informasi dan mitigasi juga peringatan dini dari cuaca antariksa. SWIFT ini layanan yang berbasis web. Selain itu ada juga data-data hasil observasi dari pengamatan lokal kami, juga data-data yang digunakan untuk melakukan prediksi. Ini adalah website dari SWIFT, bisa langsung buka di swift.brin.go.id. Di dalamnya ada fitur, sini ada yang informasi, sedangkan yang sebelah sini adalah prediksinya. Aktivitas matahari ditandai dengan aktivitas flare. Sedangkan untuk yang geomagnet itu adalah aktivitas dari variasi geomagnetnya, gangguan geomagnetnya.
dan ionosfer itu dari aktivitas ionosfernya. Kalau misalkan di dalam websitenya itu tandanya merah, di sini ditulis major flares expected. Sebenarnya ini websitenya itu ada bahasa Indonesianya, bisa diklik pilihan bahasanya. Nah, ini artinya beberapa hari yang lalu sudah terjadi atau 24 jam terakhir terjadi flare kuat. Karena ini adalah informasi 24 jam terakhir. Kondisi dari matahari 24 jam terakhir adalah flare kuat. Sedangkan untuk yang geomagnet, ternyata dalam 24 jam terakhir itu adalah aktif. Aktif kenapa warnanya hijau? Padahal aktif gitu ya. Karena aktivitas sebenarnya belum mengganggu. Jadi dia fluktuasi lebih besar daripada normal, tapi belum sampai mengganggu. Kalau misalkan warnanya kuning, itu artinya sudah mengganggu, tapi levelnya masih lebih rendah. Misalkan levelnya minor. Nah, untuk yang ionosfer pada saat 24 jam terakhir, itu masuk ke level moderate. Nah, di sini artinya level gangguannya menengah. Biasanya kita kasih tanda itu untuk kondisi-kondisi tenang. Jadi kalau mataharinya tenang, biasanya warnanya hijau juga. Geomagnet untuk tenang itu hijau, sedangkan aktif hijau muda. Nah, ionosfer pun juga sama seperti itu. Jadi untuk kondisi ekstrim atau kuat, kami menandainya dengan warna-warna merah, warna-warna kuat, jadi bisa langsung terlihat. Nah, selain informasi mengenai aktivitas geomagnet, ionosfer dan matahari, kami juga ada beberapa informasi terkait komunikasi radio HF, navigasi, dan satelit. Yang tertera di sini semua adalah prediksinya. Jadi prediksi untuk 24 jam terakhir. Untuk radio komunikasi itu ada dua. Ada dua parameter, yaitu move depresi dan shortwave fade out. Ini maksudnya ketika gangguan komunikasi atau gangguan ionosfernya cukup kuat, dia mengganggu dalam level minor atau rendah, maka kemungkinan untuk terjadi gangguan radio itu ada, tapi tidak besar gitu. Kemudian untuk yang move depresi ini terkait dengan frekuensinya. Nah, kalau yang navigasi itu terkait seberapa besar posisi error dari navigasinya. Jadi kalau misalkan di sini terteranya slide, itu ada 0-30% kemungkinan error navigasinya. Sedangkan level lebih tingginya itu ada yang kuat, jadi atau besar gitu ya. Di situ kemungkinan terganggunya sampai 60%. Nah, yang paling ya tentu di semua parameter itu ada level tenangnya gitu ya. Itu artinya tidak terganggu. Jadi hanya bervariasi di variasi normal hariannya. Nah, untuk yang satelit itu yang mengganggunya itu biasanya partikel-partikel berenergi tinggi. Yang dicek adalah flux dari proton dan flux dari elektron. Jadi biasanya ketika terjadi gangguan atau badai geomagnet, itu elektronnya naik. Sedangkan proton biasanya dipengaruhi dari seberapa kuat flare terjadi. Dari situ kita bisa, pengguna bisa memanfaatkan informasi prediksi. Kalau misalkan quiet, artinya pengguna satelit bisa tenang-tenang aja gitu ya. Nah, ketika dia naik agak ke level menengahnya, itu perlu ada mitigasi yang dilakukan. Jika ternyata prediksinya kemungkinannya gangguannya kuat, biasanya para provider satelit atau operasionalnya itu shut off, mematikan dulu sementara operasionalnya. Biasanya memang peristiwanya nggak terlalu lama. Mitigasi cuaca antariksa yang ideal tentu saja diharapkan peran dari setiap stakeholder yang terkait cuaca antariksa itu bisa hadir. Mulai dari misalnya terkait penanganan bencana ada BNPB, terus kemudian
terkait operator itu ada BMKG. Kemudian dari regulator tentu ada Direktorat Navigasi Penerbangan atau yang terkait lainnya, dan juga dari operator-operator misalnya seperti Airnav, terus kemudian operator satelit. Jadi semuanya itu bersama-sama kita melihat kalau memang ada satu fenomena cuaca antariksa yang ekstrim, itu akan seperti apa. Dari situ nanti kita mencoba menyusun mekanisme yang sebaik mungkin sehingga informasi itu bisa diedarkan secara optimal. Walaupun informasi itu sudah diketahui oleh stakeholder, tapi kan memang aturan main di Indonesianya mungkin belum ada. Kami mengharapkan semakin kita sering berinteraksi antara berbagai pemangku kebijakan di Indonesia, aturan main itu bisa semakin diperjelas dan diperbaiki.